Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3761. Aku akan segera membiarkanmu menemaninya. Ye Junlin, saya menyarankan Anda untuk menangkapnya tanpa tangan Anda. Hindari penderitaan daging dan darah. Ini adalah koalisi dari 5 sekte, dan ini semua adalah master sekte. Jauh dari sebanding dengan 3 putra suci. Jika kamu melakukannya, kamu pasti akan mati. Xie Huanyu berkata dengan sangat arogan. Ye Junlin mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, tolong mati. Penghinaan. Penghinaan langsung. Yuer, mundurlah. Xie Zong mau maju 2 langkah, menatap Ye Junlin dengan tatapan membara, dan berkata dengan suara yang kental, Ye Junlin, kamu akan membayar harga yang mahal untuk kesombonganmu. Kasus ini, jangan bicara omong kosong. Untuk menghemat waktu, ayo pergi bersama. Desak Ye Junlin. Junior yang sombong, aku ingin mengalami trik hebatmu. Sebelum dia selesai berbicara, sosok kekar melesat seperti panah dari tali. Melihat pria ini tiba-tiba meninju kepala Ye Junlin. Uho. Sebelum tinju tiba, angin datang lebih dulu. Seluruh tubuh manusia membawa badai dahsyat selama terbang lintas. Karena kecepatan perjalanan, ada suara samar memecah udara. Penatua dari geng tinju besi, aku mendengar bahwa kultivasi kekuatan tinju telah mencapai alam kesempurnaan. Bahkan jika gunung-gunung di 10 penjuru akan hancur berkeping-keping dalam sekejap di bawah kekuatan tinju seperti itu. Bahkan jika Ye Junlin tidak dapat terluka parah, aku khawatir dia akan diberikan kepadanya. Turun dari kudamu. Semua orang membicarakannya, tetapi sebenarnya, mereka tidak benar-benar memperhatikan Ye Junlin di dalam hati mereka. Dia bahkan menghubungkan kekalahan 3 putra suci dengan meremehkan musuh. Hanya Xie Huanyu dan Xie Yunzong yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka bahkan sangat kuat seperti Ye Junlin, penatua agung dari geng tangan besi yang mungkin berada dalam bahaya. Penatua dari Iron Fist Gang melihat bahwa Ye Junlin berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia takut dengan pukulannya sendiri yang menggelegar. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang kultivator tubuh, jadi biarkan saya melihat seberapa keras tubuh Anda. Tinju besi membantu penatua untuk menambahkan pukulan kecil lagi. Terserah kamu. Ye Junlin akhirnya bergerak, tetapi alih-alih menghindar, dia juga meninju ke arah penatua agung dari geng tinju besi. Bang! Kekuatan tinju keduanya bertabrakan dalam kehampaan, membuat suara teredam yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, sesosok tubuh didorong keluar dengan cepat, dan akhirnya jatuh dengan berat. Semua orang memperhatikan dengan seksama, dan melihat bahwa sesepuh dari Iron Fist Gang terbaring di tanah dan tidak bergerak. Secara khusus, seluruh lengan kanannya telah menghilang, dan darah yang mengalir dari bahu dan lengan yang patah sangat mempesona. Bagaimana ini mungkin? Aku kalah hanya dengan 1 pukulan. Tepatnya, itu adalah kematian. Benar saja, semua orang menemukan bahwa tinju besi membantu tetua untuk menendang kakinya, dan dia benar-benar mati. Wah. Koalisi dari 5 faksi gempar, dan kekuatan para tetua dari Iron Fist Gang pasti bisa masuk dalam 10 besar di antara kerumunan. Secara khusus, dia dikenal karena kekuatan dan keganasannya dengan tinjunya yang berkulit tembaga dan tulang besi. Namun, dalam keadaan pemboman frontal, dia meninggal dengan sangat tragis. Ye Junlin sangat kuat. Semua orang tidak lagi memiliki penghinaan sedikit pun. Pemimpin geng tinju besi, Su Wantong, meraung, Ye Junlin, kamu berani membunuh para tetua gengku, dan aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping hari ini. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu temani dia segera. Ye Junlin menggoda. Su Wantong langsung marah, dan segera ingin mengambil tindakan terhadap Ye Junlin, tetapi dihentikan oleh Xie Zongmou selangkah lebih maju. Tuan Klan Su, jangan impulsif. Kekuatan Ye Junlin luar biasa, dan saya khawatir tidak ada orang yang bisa menandingi. Demi keamanan, lebih baik kita naik bersama.
kata Xie Zongmou. Su Wantong segera tenang. Meskipun dia lebih kuat dari Penatua Agung, dia jelas tidak cukup untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Dari sudut pandang ini saja, kekuatan Ye Junlin memang menakutkan, dan sulit untuk menang dalam satu pertempuran. Kami berlima menahan Ye Junlin, dan sisanya pergi untuk menangkap istri dan putrinya. Ingatlah untuk membuat keputusan cepat. Xie Zongmou segera mengeluarkan perintah. Beberapa juru mudi lainnya mengangguk kepada anggota sekte mereka, dan semua orang dengan cepat menyatukan rencana pertempuran. Bab 3762, 5 Tuan Bersatu. Mata Ye Junlin sedikit menyipit, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan 5 pemimpin sekte lebih tinggi daripada 3 putra suci. Ayo, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Fu Hansui, master sekte dari sekte Sendao, tolong beritahu saya. Tuan sekte Wu Xing Sen Bodang, tolong beritahu saya. Pemimpin geng tinju besi Su Wantong, tolong beritahu saya. Tuan sekte pedang Ling Yun Ouyang Chao, tolong beritahu aku. Tuan sekte Changqiong Xie Zongmou, tolong beritahu aku. Sebelum dia selesai berbicara, 5 juru mudi telah mengepung Ye Junlin ke berbagai arah. Wen Lei dan yang lainnya awalnya berencana untuk datang membantu, tetapi dihentikan oleh Ye Junlin selangkah lebih maju. Terserah saya untuk menangani ini. Anda berurusan dengan orang lain, membunuh jika Anda bisa, dan membuat keputusan cepat, kata Ye Junlin dengan dingin. Meskipun semua orang khawatir tentang Ye Junlin, mereka tidak pernah mempertanyakan perintahnya. Bunuh! Xie Zongmou berteriak, dan kelimanya menyerang pada saat yang hampir bersamaan. Pedang berkedip, pedang terbang, tinju berat, dan senjata tersembunyi seperti hujan. 5 juru mudi menunjukkan kemampuan mereka, dan langsung mengepung Ye Junlin tanpa angin dan hujan, dan semua kemungkinan arah pelarian sepenuhnya diblokir. Kerja bagus. Semangat juang Ye Junlin sangat menakjubkan, dan dia dengan cepat menjalankan latihan dasar, dan untuk sementara waktu, tekanan nafas menyebar. Melihat pesona emas tubuh Ye Junlin, dia dengan cepat membentuk beberapa perisai energi tebal. Ding-ding. Senjata tersembunyi adalah yang pertama mengenai perisai energi, membuat suara simfoni emas yang menusuk. Bayangan tinju setebal gunung, dan perisai energi terluar dikompresi dan sedikit berubah bentuk, tetapi itu tidak menyentuh Ye Junlin sama sekali. Geng pedang dan lampu pedang saling bersilangan, dan mereka secara khusus memilih tempat di mana perisai energi diubah bentuknya untuk ditebas. Gerakan Su Wantong sangat ganas, dan dia bertanggung jawab atas serangan Zengman untuk menarik perhatian Ye Junlin. Sen Bodang mengambil jurusan senjata dan racun tersembunyi, dan senjata tersembunyi mengganggu pikiran Ye Junlin seperti hujan. Fu Hansui dan Ouyang Chao bertanggung jawab atas serangan berdampingan dengan satu pedang dan satu pedang, terutama menyerang dua sayap Ye Junlin. Xie Zongmou adalah hantu di tubuhnya, dan dia sangat pandai menyembunyikan latihan pernapasannya. Dia bertanggung jawab untuk menemukan peluang sempurna dalam kegelapan dan memberi Ye Junlin pukulan fatal. Harus dikatakan bahwa 5 helm menyerang seperti merkuri yang mengalir ke tanah, membuat Ye Junlin tidak memiliki kesempatan untuk bernapas sama sekali. Itu adalah pertahanan yang sangat kuat, tetapi latihan fisiknya terlalu mesum, kan? Tidak heran yang lebih tua terbunuh dalam satu gerakan. Su Wantong menghela nafas dalam hatinya. Iron Fist Gang terutama didasarkan pada latihan fisik, dan untuk mereka, sepasang tangan besi adalah senjata terbaik. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan fisik Ye Junlin, itu masih jauh dari cukup. Jika Anda bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh ini, geng tinju besi akan langsung lepas landas. Putaran pertama dari serangan 5 orang telah berakhir, dan hanya lapisan terakhir dari perisai energi di tubuh Ye Junlin yang tersisa. Situasi tampaknya dikendalikan dengan kuat oleh juru mudi dari 5 sekte. Namun, sebelum kelima orang itu melancarkan serangan putaran kedua, perisai energi di tubuh Ye Junlin meningkat tajam lagi, seolah-olah dia telah mengenakan lapis baja berat yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kecepatan kondensasi energi terlalu cepat? Kelima juru mudi sedikit tercengang.
Anda harus tahu bahwa pada tahap koneksi antara serangan putaran pertama dan putaran kedua, serangan senjata tersembunyi Partai Senbo tidak berhenti. Dengan kata lain, titik serangan utama dalam tahap koneksi adalah senjata tersembunyi. Jadi Ye Junlin dengan cepat mengisi kembali perisai energinya sambil merespons serangan itu. Ye Junlin adalah pembudidaya tubuh murni. Sebagian besar tubuh sulit ditembus, dan dia fokus menyerang kelemahannya. Xie Zhongmou terus mengubah posisinya sambil mengirimkan suara ke beberapa orang lain. Shen Bodang berkata dengan sungguh-sungguh, aku menyerang matanya, dan Master Sekte Fu dan Master Sekte Ou yang menyerang sisi kiri dan kanannya. Master Klan Su fokus pada pelipis dan jantungnya, dan Master Xie mengirim Ye Junlin untuk membunuh punggung Ye Junlin. Rencana ini luar biasa. Semua orang mengangguk setuju. Bagian-bagian ini adalah bagian yang relatif rentan dari pembudidaya. Bahkan pembudidaya tubuh murni tidak terkecuali. Intensifikasinya bagus. Tetapi yang ingin saya katakan adalah Anda terlalu naif. Ye Junlin tiba-tiba menjalankan latihan dasar, dan pancaran emas permukaan tubuh menjadi lebih jelas, seperti dewa perang kuno yang datang ke dunia. Bab 3763, Giliran Lao Su. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana tidak berguna. Ye Junlin berkata dengan dingin. 5 jurumudi tidak percaya pada kejahatan dan melancarkan serangan baru lagi. Kali ini, mereka tidak lagi mencoba untuk menguji kedalaman, dan perisai energi di tubuh Ye Junlin akhirnya hancur di bawah putaran serangan ini. Ini saatnya. Xie Zhongmou menemukan kekurangannya. Itu adalah saat perisai energi rusak. Tubuhnya melesat keluar, dan dia berada di belakangnya dalam sekejap mata. Dia pikir ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ye Junlin, dia bisa melukainya sepenuhnya. Desir. Cahaya pedang menyala, dan menusuk Ye Junlin di bagian belakang hati seperti raksasa. Ding. Suara logam yang tajam datang, dan bilah yang awalnya tajam dilipat menjadi sudut besar oleh kekuatan yang kuat. Di sisi lain, permukaan wajah Ye Junlin tidak pecah, hanya bintik putih kecil yang muncul di tubuhnya. Serangan menyelinap itu bagus. Apakah kamu masih percaya kekurangannya dijual kepadamu? Suara lucu Ye Junlin terdengar. Ups. Xie Zhongmou tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, dan secara naluriah ingin menghunus pedangnya untuk melarikan diri. Sudah terlambat. Suara dingin Ye Junlin terdengar lagi. Dia melihat tubuhnya berputar seperti gasing yang berputar, dengan cepat menjulurkan 3 jari, menjepitnya pada bilah pedang panjang dengan presisi tinggi. Lepaskan kursi ini. Xie Zhongmou tiba-tiba membalikkan tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari belenggu Ye Junlin dengan kekuatan tubuhnya yang berputar. Namun, kekuatan yang tiba-tiba dia lepaskan dengan mudah diselesaikan oleh Ye Junlin, dan dia bahkan tidak membalikkan tubuhnya. Kekuatanmu terlalu lemah. Ye Junlin berkata pelan. Saat berbicara, Ye Junlin menjentikkan bilah pedang panjang dengan tangan kirinya. Bersenandung. Saat bilahnya bergetar hebat, Xie Zhongmou hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan akhirnya melepaskan tangannya setelah perlawanan singkat. Pada saat yang sama, sosok itu melesat mundur, dan dia merasakan Ye Junlin melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat meraung. Jika Anda tidak menghindar, bahkan jika Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, saya khawatir Anda akan berakhir dengan cedera serius. Desir-desir. Serangan Fu Hanshui dan Ouyang Chao terhubung dengan mulus, tapi Ye Junlin mengayunkan pedang panjang yang dia ambil dengan backhand-nya. Beberapa pedang meraung. Dentang, dentang, dentang. Dalam kehampaan, percikan api memancar ke segala arah, dan kedua jurumudi itu terguncang dan terbang keluar. Pada saat yang sama, senjata tersembunyi Partai Senbo menyerang lagi. Bagaimana dengan serangan diam-diam? Ye Junlin tiba-tiba menjalankan latihan, dan bahkan menggunakan napasnya untuk menangkap senjata tersembunyi dengan paksa, dan kemudian mengerahkan kekuatan ke arah yang berlawanan. Senjata tersembunyi itu dipantulkan kembali seperti hujan. Mata Shen Bodang sedikit menyipit, tetapi dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan bahunya terluka oleh senjata tersembunyinya sendiri.
Sekarang giliran Lao Su untuk menyerang. Ye Junlin meninju tubuh Su Wantong tanpa memberi kesempatan pada lawan untuk bernafas. Menghadapi pukulan keras ini, Su Wantong tidak bisa mengelak lagi. Jadi dia harus menggigit peluru dan menghadapi Ye Junlin. Bang! Dengan suara teredam, Su Wantong hanya merasakan kekuatan mengerikan yang datang. Dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Dan dia memuntahkan darah saat tubuhnya masih di udara. Ye Junlin tidak memberi Su Wan kesempatan untuk bernapas, dan terus melancarkan serangan panik, memukulnya 3 kali berturut-turut. Meskipun Su Wantong secara naluriah menjalankan latihan untuk melawan, perisai energi dikalahkan oleh Ye Junlin. Akhirnya jatuh ke tanah dan pingsan. Mundur. Beberapa orang lain menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Dengan kerusakan parah pada Su Wantong, Ye Junlin membunyikan klakson untuk melakukan serangan balik. Dengan keunggulan mutlak dalam kekuatan dan kecepatan, Ye Junlin secara langsung mengendalikan seluruh pertempuran. Para jurumudi dari 4 sekte hanya memiliki kemampuan untuk menangkis, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dalam menghadapi pengeboman tinju badai. Tidak lama kemudian, dia terkena angin tinju satu demi satu dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Lindungi Master Sekte, jangan terjerat di sini lagi. Para tetua sekte besar yang bertarung dengan Wen Lei juga menyadari bahwa situasi pertempuran telah berubah, dan mereka semua mundur dari pertempuran dan menyerang ke arah dari Ye Junlin. Bab 3764, wanita ini seperti anjing. Hanya karena kamu menginginkan penyelamat. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Junlin tampaknya telah berubah menjadi mesin perang. Bergegas berkeliling dengan pukulan keras. Kemanapun mereka lewat, kabut darah meledak, dan hanya dalam 10 detik, 7 atau 8 master tingkat tua mati di tempat. Mendesis. Suara mengisap udara dingin terus-menerus terdengar dari tempat kejadian. Kekuatan tempur menakutkan Ye Junlin sangat mengejutkan master dari 5 faksi utama. Untuk sementara, tidak ada yang berani untuk terus menyerang. Dan mereka mundur ke sisi yang jauh. Wen Lei dan yang lainnya ingin mengejar, tetapi mendengar Ye Junlin berkata dengan suara yang dalam, "Jangan mengejar orang miskin." Selain itu, selama orang-orang ini ada di tangan, mereka tidak dapat membuat gelombang besar. Mereka adalah pelompat. 5 pemimpin sekte saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa mereka berlima akan sangat rentan di depan Ye Junlin ketika mereka bergabung. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Jika aku puas, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu, kata Ye Junlin dengan dingin. Meskipun para pemimpin dari 5 sekte besar enggan, mereka hanya bisa menganggukkan kepala untuk menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Melihat bahwa ramuan dan harta dari surga dan bumi tersapu oleh Ye Junlin, helm dari 5 sekte seperti selir. Satu persatu terong yang sepertinya dipukuli oleh embun beku, benar-benar kehilangan momentum yang mereka miliki ketika mereka pertama kali datang ke base camp. Saya awalnya ingin menangkap Ye Junlin untuk mendapatkan teknik pandai besi dan kultivasinya, tetapi sekarang dia telah kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Bahkan dirinya direduksi menjadi tahanan, menghadapi bahaya kehilangan nyawanya kapan saja. Kalian pertama-tama beri aku pengantar terperinci tentang reruntuhan Kunlun. Ye Junlin bertanya langsung. Sekte-sekte utama di reruntuhan Kunlun saling bersilangan, dan bahkan saya tidak dapat secara akurat menggambarkan berapa banyak orang kuat di sana. Ya, Tuan Ye, sekte kami hanya kekuatan kecil, dan informasi kelas atas tidak dapat diakses. Tapi kami bersedia menceritakan semua yang kami tahu. Ya. Saya juga bersedia. Minta saja Tuan Ye untuk menyelamatkan hidup saya, dan saya hanya akan mengikuti jejak Tuan Ye di masa depan. Jelas mereka memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Ye Junlin mengangguk puas dan berkata, ceritakan satu persatu, terutama situasi Taiksu Shenzong, dan itu bahkan lebih penting. Para pemimpin 5 sekte mengangguk, dan kemudian memberitahu Ye Junlin tentang semua yang mereka ketahui. Setelah beberapa pemahaman, Ye Junlin juga cukup terkejut,
ukuran reruntuhan Kunlun jauh melebihi imajinasinya. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai satu dunia, dan menurut penilaian awal, bahkan 7 putra suci Taiksu Senzong hanyalah orang-orang luar biasa dari generasi muda. Tapi jelas bukan di antara yang terkuat. Kekuatan sekte super itu tidak terduga, dan mereka dapat membunuh sekte kecil dan menengah dalam hitungan detik, terlepas dari teknik atau sumber daya kultivasi mereka. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang kuat telah dikultivasikan. Omong-omong, Tuan Ye, Gong Qianqiu menghadiahkan pedang bernama Shen Jie kepada Yin Suejian, wakil Raja Taiksu Senzong. Setelah dinilai oleh Yin Suejian, pedang itu dianggap sebagai pedang suci Zhenjiao, dan itu ditempatkan di inti-inti suci untuk kehangatan dan makanan. Dia berubah menjadi prajurit ilahi yang tiada taranya dan mengubah namanya menjadi kesengsaraan para dewa. Penatua dari kursi terakhir, dan disembah di bawah pintu Putra Suci Agung, yang dengan hati-hati dikultivasikan oleh Putra Suci Agung. Dan sejauh yang saya tahu, Gong Qianqiu memiliki hubungan yang ambigu dengan Putra Suci Agung untuk demi posisi atas. Xie Zongmou berkata dengan sungguh-sungguh. Gong Qianqiu sangat membenci. Dia bahkan menjilat wajahnya dan meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Wanita ini benar-benar anjing yang tidak bisa mengubah makan. Jadi dia membawa set ini ke reruntuhan Kunlun. Kamu harus membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Suzaku dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka mendengarnya. Kata-kata itu, tetapi Gong Qianqiu tidak menyangka itu pendek. Ri benar-benar naik langsung ke puncak Taiksu Senzong. Bab 3765, lakukan segalanya untuk meningkatkan. Secara khusus, metode yang dia gunakan menjijikkan, dan tidak ada batas bawah untuk pelayan Israel. Wajah Xiao Feng di kerumunan langsung jelek, tinjunya terkepal erat, dan kukunya tertanam di telapak tangannya. Qianqiu, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Sudah berapa lama sejak kamu berbalik dan melemparkan dirimu ke pelukan pria lain, hanya untuk memanjat? Mungkinkah Sage Agung memaksanya? Untuk cerita Xie Zongmou, Putra Suci jelas-jelas iblis di antara bunga. Tapi tidak peduli apa, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Semakin Xiao Feng memikirkannya, semakin marah dia, dadanya naik turun dengan keras. Selanjutnya, bencana ilahi hilang karena informasi yang dia ungkapkan, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan Taiksu Senzong. Bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu, kamu harus mengambilnya kembali. Xiao Feng mengambil keputusan. Namun, berpikir bahwa basis kultivasinya saat ini sangat sulit untuk dihadapi oleh Master Taiksu Senzong, dia sekali lagi tidak kompeten dan marah. Kamu harus terus melahap dan meningkatkan level kultivasimu, agar keinginanmu bisa terpenuhi secepatnya. Omong-omong, Tuan Ye, Yin Suejian berkomentar bahwa bahkan di reruntuhan Kunlun, tidak lebih dari 3 orang yang bisa mencapai teknik penempaan. Xie Zongmou terkejut lagi. Apalagi, Ye Junlin sedikit terkejut. Kesengsaraan ilahi ditempa sesuai dengan metode yang ditinggalkan oleh Master, dan saya tidak berharap bisa mencapai level seperti itu di Kunlun Void. Menurut Xie Zongmou, bahkan jika seluruh reruntuhan Kunlun tidak dapat menemukan 3 orang yang dapat mencapai tingkat penempaan seperti itu, apakah itu terlalu kuat? Anda harus tahu bahwa perampokan itu hanya dipalsukan dan dimainkan sendiri. Jika Anda memilih bahan yang lebih baik dan menempa lebih teliti, bukankah senjata yang disempurnakan akan langsung mencapai tingkat senjata ajaib? Hal-hal yang ditinggalkan guru benar-benar luar biasa. Teknik penempaan seperti ini, dan begitu juga latihan dasarnya. Ye Junlin menjadi semakin ingin tahu tentang latar belakang guru murah. Apa yang tersisa tidak hanya cocok untuk reruntuhan Kunlun, tetapi juga di tingkat atas di reruntuhan Kunlun. Jika Anda menemukan tuan Anda di masa depan, Anda harus bertanya kepadanya dengan jelas. Lelaki tua itu mungkin adalah bos dari beberapa sekte super. Jika tidak, dia tidak akan pernah memiliki latar belakang seperti itu. Saya akan menyelamatkan hidup Anda untuk saat ini. Saya pikir Anda juga memiliki sarana untuk menghubungi bagian dalam sekte. Sekarang beritahu mereka yang melarikan diri untuk tetap diam,
dan bantu saya mengawasi setiap gerakan Taiksu. Shenzong. Di masa depan, saya akan memasuki reruntuhan Kunlun dan kembali ke saya membutuhkan Anda untuk memimpin jalan bagi saya. Apakah tidak apa-apa? Ye Junlin bertanya dengan dingin. Para pemimpin dari 5 sekte besar mengangguk, dan mereka tidak berani melanggar permintaan Ye Junlin sekarang. Merupakan suatu berkah dapat menjamin kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Adapun martabat wajah, mereka telah lama terlempar ke awan oleh mereka. Dan ceritakan semua latihan yang kamu lakukan. Ye Junlin berkata dengan dingin. Sudut mulut para pemimpin 5 sekte berkedut, dan tampaknya ini adalah niat awal mereka untuk bergabung untuk mengepung Ye Junlin. Sekarang peran telah berubah. Itu benar-benar kehilangan rumah nenek saya. Namun untuk bertahan hidup, kelimanya tidak berani membangkang, sehingga mereka harus menceritakan semua keterampilan tempur dan latihan yang telah mereka kuasai. Hanya saja kelima Helmer tidak mengerti bahwa Ye Junlin jauh lebih kuat dari mereka, dan tidak ada gunanya meminta latihan ini. Tentu saja, Ye Junlin tidak ingin menggunakan barang-barang ini untuk dirinya sendiri, cukup untuk mengandalkan kekuatan murninya sendiri sekarang. Saat kekuatan dan kecepatan berada di puncaknya, pukulan paling sederhana pun bisa berakibat fatal bagi lawan. Jadi Ye Junlin tidak peduli dengan gerakan mewah sekarang, tetapi ini tidak berarti bahwa latihannya tidak berguna untuk orang lain. Secara khusus, Wen Lei dan yang lainnya hanya memiliki waktu yang singkat untuk berlatih latihan dasar. Jika mereka bekerja sama dengan latihan dan keterampilan tempur, mereka secara alami akan dapat mengerahkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Ye Junlin sekarang melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, Taiksu Shenzong adalah bahaya tersembunyi. Bab 3766, semakin banyak perhatian diberikan. Dan tidak mungkin baginya untuk melindungi semua orang di sekitarnya 24 jam sehari. Selama mereka kuat, solusinya adalah menyelesaikan masalah. Ye Junlin menuliskan semua latihan yang dikatakan beberapa orang, lalu mencocokkan dan mengajarkannya sesuai dengan karakteristik orang-orang di sekitar mereka. Sisi lain, Xiao Feng telah memasuki mode kultivasi gila. Dia ingin pergi ke reruntuhan Kunlun sesegera mungkin untuk menemukan Gong Qianqiu dan menanyakannya dengan jelas, dan kemudian secara pribadi membunuhnya untuk membalaskan dendam Sui Hen. Melahap. Makan gila. Xiao Feng berlatih malam tanpa tidur di lokasi pembuluh darah ilahi yang disediakan oleh otak dewa. Selama periode ini, Ye Junlin, Junjun, dan yang lainnya telah meyakinkan Xiao Feng bahwa latihan melahap yang ekstrim memiliki kerugian besar. Khusus untuk kultivator yang tidak melahap akar dan tulang spiritual, metode melahap yang ekstrim bahkan lebih kuat, dan bahkan dapat mengancam jiwa. Namun, Xiao Feng tidak bisa mendengarkannya sama sekali sekarang. Pikirannya dipenuhi untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan kemudian membalas dendam untuk Gong Qianqiu. Setelah beberapa bujukan tidak berhasil, Ye Junlin dan yang lainnya melepaskannya begitu saja. Untungnya, ada cukup pembuluh darah ilahi yang terdeteksi oleh otak dewa, yang juga memberi Xiao Feng sumber kekuatan yang cukup. Xiao Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya terus meningkat. Namun seiring berjalannya waktu, Xiao Feng menemukan bahwa menelan telah mengalami kemacetan. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Xiao Feng diam-diam mengambil keputusan. Di bawah pengaturan Ye Junlin, para anggota base camp mulai berlatih latihan dan keterampilan tempur para pemimpin 5 sekte besar. Buat persiapan terakhir untuk pergi ke reruntuhan Kunlun. Di waktu luangnya, Ye Junlin pergi ke Brain of God dan menemukan lokasi ledakan energi di dekat War Eagle Country. Kali ini, Ye Junlin telah melakukan penyelidikan yang agak rinci, dan pada dasarnya dapat ditentukan bahwa ini adalah dunia yang mirip dengan reruntuhan Kunlun. Dan waktu di dalam ruang ini tampaknya sedikit aneh bagi dunia luar, tetapi kemurnian energi spiritual pasti dapat membunuh energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah ilahi. Bagi Ye Junlin, ini adalah sumber kultivasi yang paling melimpah, dan itu hanyalah lemak di bibir. Jika Anda memanfaatkannya dengan baik, Anda akan mendapat banyak manfaat. Namun,
Ye Junlin masih belum menemukan tempat yang mirip dengan Tianmen, yang membuatnya memutuskan untuk menangguhkan masuk. Menurut Xie Zhongmou dan yang lainnya, bahkan Tianmen mengubah posisinya secara acak dalam jarak tertentu. Mungkin hal yang sama berlaku untuk dunia independen di dekat negara elang perang, sehingga harus digunakan setelah pengamatan menyeluruh, untuk menghindari situasi yang tidak terkendali. Ayo selesaikan masalah Taiksu Shenzong dulu. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Sisi lain, di Taiksu Shenzong, setelah beberapa hari melahap kekuatan pembuluh darah dewa secara ekstrim, kekuatan Gong Qianqiu meningkat dengan sangat cepat. Bahkan Gong Qianqiu sendiri tidak menyangka bahwa efek menggunakan Tianlei untuk memadamkan tubuhnya akan begitu baik. Pada saat yang sama, saya sangat beruntung bahwa orang-orang dari rumah Tianxi tidak dikejar dan dibunuh. Dengan cara ini, bahkan jika Anda menemukan batas atas menelan lagi, Anda dapat memaksa Tian Shifu untuk mendesak formasi petir untuk membantu Anda meredam tubuh Anda. Dengan cara ini, Anda dapat terus melakukan melahap dan meningkatkan secara ekstrim hingga Anda tak terkalahkan di dunia. Gong Qianqiu bahkan berfantasi tentang pemandangan indah dirinya berdiri di atas reruntuhan Kunlun. Dan ranah kultivasi Gong Qianqiu telah berkembang pesat dalam waktu singkat, yang juga membuat Grid Sein San semakin memperhatikan. Qianqiu, kultivasi adalah kombinasi dari kerja dan istirahat. Dalam beberapa hari terakhir, Anda telah berkultivasi tanpa tidur atau makanan, yang bukan hal yang baik dalam jangka panjang. Kata putra suci yang agung dengan nada seorang penatua. Gong Qianqiu menerima pahala dan buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Terima kasih atas bimbingannya. Kalau tidak saya bisa tersesat. Ini tidak terlalu serius, tetapi kursi ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Ngomong-ngomong, Qianqiu, apakah kamu tahu niat pedang macam apa yang dipraktikkan kursi ini? Putra suci yang agung bertanya sambil tersenyum. Gong Qianqiu berkata dengan jujur, saya hanya tahu bahwa ketiga putra suci berlatih kendo yang kejam, dan saya juga meminta putra suci pertama untuk mengajari saya. Kendo yang kejam itu terlalu membosankan. Belum lagi orang-orang itu sendiri adalah hewan yang emosional. Bab 3767, siap menikahi putra hebat. Putra suci yang agung mencibir pada kendo yang kejam, dan kemudian mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan dengan berkata, kursi ini berlatih kendo dengan 7 emosi dan 6 keinginan. 7 emosi dan 6 keinginan kendo. Gong Qianqiu berpura-pura mendengarnya untuk pertama kali. Putra suci yang agung berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia adalah seorang master. 7 emosi dan 6 keinginan adalah sifat alami manusia, dan kursi ini memasuki Dao dengan 7 emosi dan 6 keinginan, yang merupakan ilmu pedang yang benar-benar unggul. Melihat Gong Qianqiu masih ragu, Santo Agung itu berkata sambil tersenyum, datang dan lakukan 2 gerakan dengan kursi ini, sehingga Anda dapat melihat dan melihat. 7 emosi dan 6 keinginan untuk kendo. Sein tidak bersembunyi sama sekali, tetapi dia tidak tahu kapan dia memiliki pedang bambu di tangannya. Dengan gelombang lembut, hal-hal di sekitarnya tampak berubah dalam sekejap, dan putra suci yang agung menghilang tanpa mengetahui kapan. Kemudian Gong Qianqiu melihat banyak orang berlutut di tanah di depannya, samar-samar memujanya. Salah satunya adalah Ye Junlin. Gong Qianqiu tiba-tiba merasa senang, dan sudut mulutnya naik tanpa sadar, memperlihatkan senyum menawan. Ada yang salah. Bagaimana bisa Ye Junlin muncul di depanmu? Bahkan lebih tidak mungkin untuk berlutut dan menyembah dirimu sendiri. Hati Gong Qianqiu membeku, dan pemandangan di depannya menghilang seketika, tetapi sudah ada pedang bambu di lehernya. Ini. Dahi Gong Qianqiu tiba-tiba berkeringat dingin. Jika putra suci yang agung baru saja memiliki niat membunuh, dia sudah berada di tempat yang berbeda. Apa yang terjadi barusan? Gong Qianqiu menelan ludah dan menanyakan keraguan di dalam hatinya. Putra suci yang agung mengambil kembali pedang bambu dan berkata dengan bangga, ini adalah maksud pedang kegembiraan dalam 7 emosi. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda lihat barusan, itu pasti yang Anda inginkan. Membunuhmu. Gong Qianqiu menarik napas dalam-dalam. Tidak heran dia melihat pemandangan itu barusan.
Kendo yang sangat menakutkan. Gong Qianqiu berkata dengan emosi. Orang suci agung bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu ingin belajar? Ya. Gong Qianqiu menjawab tanpa ragu-ragu. Putra suci yang agung mengangguk dan berkata, jika ada wanita dalam Kendo 7 emosi dan 6 keinginan, itu akan meningkat lebih cepat. Qianqiu, jika Anda menikahi kursi ini akan memberi Anda semua uang. Gong Qianqiu adalah kaget. Dia tidak menyangka putra suci agung menjadi seperti ini tiba-tiba harus melamar pernikahan. Rencana awalnya adalah menunda waktu sebagai pasangan. Setelah sayapnya penuh, mari kita bicara tentang putra suci agung yang menendang. Setelah periode pemahaman ini, Gong Qianqiu mengetahui bahwa putra suci yang agung sudah memiliki 3 istri dan 4 selir. Melihat keraguan-raguan Gong Qianqiu, orang suci yang agung itu berkata dengan cepat, selama kamu mau, kursi ini akan membuatmu menjadi wanita yang baik, dan semua orang akan direduksi menjadi selir. Qianqiu bersedia. Gong Qianqiu berpura-pura rasa malu membuat putra suci agung meledak dalam ekstasi. Faktanya, perjanjian sementara Gong Qianqiu juga tidak berdaya. Untuk dapat memperoleh sumber daya budidaya saat ini, Sage Agung telah berkontribusi besar. Terlebih lagi, jika Anda ingin benar-benar menjadi inti mutlak dari Taiksu Shenzong, Anda harus mengandalkan kekuatan putra suci agung, terutama yang terakhir adalah pewaris sekte di masa depan. Gong Qianqiu hanya bisa setuju untuk sementara. Sisi lain, Xiao Feng melahap energi dari 2 pembuluh darah ilahi lagi, dan kekuatannya meningkat pesat. Sudah waktunya untuk pergi ke reruntuhan Kunlun. Xiao Feng mengambil keputusan dan langsung menghubungi orang-orang dari faksi Changqiong atas nama murid Ye Junlin. Faktanya, setelah Ye Junlin memerintahkannya, inti dari 5 sekte besar yang melarikan diri sudah kapan saja di dekat Tianmen. Mereka juga tahu bahwa Ye Junlin berencana untuk membalas dendam dari Taiksu Shenzong. Hanya saja Xiao Feng adalah orang pertama yang menghubungi mereka. Xie Huanyu, tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Xiao Feng bercanda. Meskipun Xie Huanyu sangat marah di dalam hatinya, ayahnya hanya bisa menahan amarahnya dengan sekuat tenaga dan membiarkan Xiao Feng menggodanya. Bab 3768, Xiao Feng memasuki reruntuhan Kunlun. Tuan mengirim saya untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Anda yang memimpin, kata Xiao Feng dengan arogan. Xie Huanyu tidak berani bertanya terlalu banyak, karena takut menyinggung murid pertama Ye Junlin dan menyebabkan ayahnya meninggal secara tak terduga. Menurut pendapatnya, Ye Junlin bahkan dapat memaafkan Xiao Feng atas kesalahan besar, dan dia harus sangat menghargainya, yang mungkin mewakili sikap Ye Junlin. Dengan Xie Huanyu yang memimpin, Xiao Feng dengan cepat memasuki reruntuhan Kunlun. Merasakan energi spiritual murni di bawah hujan, Xiao Feng sangat bersemangat. Xiao Feng bahkan lebih bersemangat ketika dia melihat pembuluh darah super spiritual yang telah ditinggalkan. Kali ini aku bisa menelan cukup banyak, dan kultivasiku pasti akan meningkat lebih banyak. Setelah mengambil keputusan, Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh, bawa aku ke Sekte Langit dulu, dan siapkan beberapa harta untuk Laozi. Oke. Xie Huanyu hampir muntah darah karena marah, tetapi dia benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya. Keduanya datang ke altar utama sekolah Changqiong, dan Xiao Feng diperlakukan sebagai tamu, yang disebut Yang Agung. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Xiao Feng datang dengan Ye Junlin di belakangnya. Dia datang ke reruntuhan Kunlun untuk 2 tujuan, salah satunya secara alami untuk mencari tahu tentang Gong Qianqiu. Yang kedua adalah bahwa untuk sumber daya kultivasi dari 5 sekte besar, Xiao Feng masih ingin melanjutkan kultivasinya yang gila. Raih kondisi super kuat dengan kecepatan tercepat, sehingga Anda memiliki kepercayaan diri untuk membalas dendam untuk Gong Qianqiu. Dengan restu dari murid pertama Ye Junlin, Xiao Feng bisa dikatakan merajalela di faksi Changqiong. Bahkan jika Xie Huanyu, pembawa inti dari faksi Changqiong, tidak puas, mereka tidak berani berbicara. Kali ini pasukan koalisi 5 sekte berurusan dengan Ye Junlin,
Faksi Changqiong dapat dikatakan yang terbaik, tetapi korbannya serius. Jika Master Sekte Xiezong mau terbunuh karena menyinggung Xiao Feng, maka Sekte Changqiong tidak akan memiliki harapan untuk kembali. Oleh karena itu, selama itu dalam kemampuan mereka, mereka tanpa syarat akan memenuhi semua persyaratan Xiao Feng. Harta karun langit dan bumi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun juga telah disumbangkan, yang membuat latihan melahap ekstrim Xiao Feng menjadi lebih bermanfaat. Ditambah dengan urat nadi yang dimiliki oleh Sekte Changqiong itu sendiri, ranah kultivasi Xiao Feng telah sangat meningkat. Seperti yang diharapkan dari reruntuhan Kunlun, energi spiritual jauh lebih murni daripada dunia luar. Xiao Feng juga berkeliaran setelah berkultivasi. Secara khusus, melihat apa yang disebut vena super spiritual di dunia sekuler ditinggalkan di reruntuhan Kunlun, saya bahkan lebih terkejut. Xiao Feng bahkan sangat percaya bahwa selama dia tinggal di reruntuhan Kunlun untuk sementara waktu, kekuatannya pasti akan berubah secara kualitatif. Berjalan di jalan batu biru, ada banyak kuil kuno di sekitarnya, dan bahkan beberapa orang yang lewat adalah biksu yang kuat. Aku tidak tahu bagaimana Gong Qianqiu sekarang. Orang macam apa putra suci agung itu? Kebencian di hati Xiao Feng terus meningkat. Meskipun dia tidak memiliki ilusi tentang Gong Qianqiu, yang terakhir dulu adalah miliknya, tetapi sekarang dia telah memeluk orang lain. Ini masih membuat Xiao Feng sangat tidak senang. Setelah berlatih sebentar, aku akan pergi ke Taiksu Shenzong untuk menyelidiki. Xiao Feng mengambil keputusan dan kembali ke Sekte Changqiong untuk melahap dengan panik. Sisi lain, tempat penampungan. Suzaku dan yang lainnya juga menemukan bahwa Xiao Feng telah pergi, dan segera memberitahu Ye Junlin berita tersebut. Bos, Xiao Feng telah berkultivasi dengan panik selama ini, dan kadang-kadang kita dapat mendengarnya bergumam tentang balas dendam atau semacamnya. Apakah dia akan pergi ke Gong Qianqiu sendiri untuk membalas dendam? Ya, bos, kami tidak mau mengirim seseorang untuk mencarinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bodoh jika dia ingin membalas dendam. King Long dan yang lainnya berkata. Meskipun mereka sangat marah tentang kesalahan Xiao Feng sebelumnya, semua orang juga mengerti bahwa Xiao Feng terutama tertarik oleh iblis batiniahnya. Karena itu, jika Xiao Feng Zhen menghadapi bahaya, semua orang masih sedikit tak tertahankan. Ye Junlin menghela nafas pelan. Karakter Xiao Feng yang hampir paranoid menjadi lebih jelas setelah dipukul oleh Gong Qianqiu. Bab 3769. Tidak dapat menemukan pintu masuk ke dunia lain. Saya juga membujuk saya jika saya harus. Jika dia masih bersikeras untuk pergi dengan caranya sendiri, saya tidak bisa menahannya. Jika dia bersikeras untuk membalas dendam, biarkan dia pergi. Kejahatan ini dimulai darinya, dan sekarang berakhir itu hilang. Jangan khawatir tentang masalah ini, teruslah berkultivasi dengan cepat, dan capai titik tertinggi sebelum memasuki reruntuhan Kunlun. Ekspresi Ye Junlin menjadi sangat serius, dan sekarang yang paling penting adalah meningkatkan kemampuannya. Kekuatan. Terutama di dunia sekuler, sumber daya kultivasi juga sangat penting. Otak Tuhan hampir dengan panik menjelajah. Posisi pembuluh darah suci dan pembuluh darah suci terus dikirim, dan kekuatan komprehensif dari anggota inti juga meningkat dengan cepat. Ye Junlin juga cukup senang dengan ini. Kedalaman Taiksu Shenzong masih belum diketahui. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri menjadi yang terbaik, dia bisa lebih percaya diri untuk menghadapinya. Ya. Suzaku dan yang lainnya berkata serempak. Melihat punggung orang-orang ini pergi, Ye Junlin berpikir keras, dan tiba-tiba memikirkan dunia yang ditemukan oleh otak dewa. Setelah 3 penyelidikan berturut-turut, mereka tidak dapat menemukan pintu untuk memasuki dunia itu, yang membuat Ye Junlin semakin ingin tahu tentang apa ini. Ada energi spiritual yang begitu kuat di dalamnya. Begitu Anda memasuki dunia nyata, Anda dapat membayangkan sumber daya kultivasi yang mengerikan seperti apa yang akan ada di sana. Ye Junlin bahkan merasa bahwa sumber daya dunia itu dan reruntuhan Kunlun tampaknya cocok. Ini bukan dugaan yang tidak berdasar. Karena sepertinya ada energi tak terlihat di dalamnya.
Bahkan jika tindakannya diperlambat sampai batas tertentu, yang lebih lemah mungkin tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bagaimana kita bisa menemukan pintu untuk memasuki dunia inti? Ye Junlin sedikit tertekan, dan dia mencoba banyak metode beberapa kali. Gunakan kekuatan belaka untuk membombardir lokasi yang paling kuat, tetapi masih belum menemukan apapun. Kemudian, dia pergi jauh ke dalam hutan untuk menyelidiki, tetapi dia masih gagal. Dan semakin kamu masuk ke kedalaman hutan, semakin jelas rasa penyumbatan dalam tindakan. Ye Junlin tidak bisa membayangkan konsekuensi dari terus masuk lebih dalam ke hutan. Mungkin kamu bisa menemukan pintu ke dunia sampai kamu tidak bisa bepergian. Aku pasti akan mencobanya ketika aku tidak khawatir. Ye Junlin diam-diam mengambil keputusan. Pertama-tama hilangkan sepenuhnya ancaman Gong Qianqiu dan Taixu Shenzong, lalu selidiki saluran masuk dunia itu ke segala arah. Mengingat apa yang telah dilakukan Gong Qianqiu dari awal hingga akhir, niat membunuh Ye Junlin menjadi semakin kuat. Sejak awal, dia bermain-main dengan orang-orang di sekitarnya dan dirinya sendiri, dan dia berkontribusi pada banyak hal dalam kegelapan. Meminjam pedang untuk membunuh orang, membingkai dan membingkai. Kesalahan. Banyak kekuatan seperti Zen Moshi, Kerajaan Abadi, dan organisasi pembunuh semuanya menjadi mainan di tangan Gong Qianqiu. Kemudian, kemunculan Duguk Xiao menyebabkan Suzaku dan yang lainnya kehilangan akar mereka, dan digunakan oleh Gong Qianqiu untuk membalas terhadap base camp. Jika bukan karena kekhasan Gong Qianqiu dalam menikmati rasa pencapaian dalam melecehkan orang, saya khawatir banyak anggota inti sudah meninggal sejak lama. Pada akhirnya, mereka bergabung dengan Zen Moshi dan reruntuhan Kunlun untuk menyerang. Jika bukan karena diri mereka sendiri dan Wen Lei dan yang lainnya untuk memperbaiki tubuh mereka, seluruh pasukan akan musnah. Bahkan jika dia tertawa terakhir, base camp menderita banyak korban. Gong Qianqiu, Duguk Xiao, kalian semua akan mati. Mata Ye Junlin penuh dengan niat membunuh, dan ruang di sekitarnya tampak turun beberapa derajat dalam sekejap. Taixu Shenzong sebaiknya tunduk dengan patuh, jika tidak Lao Su akan menghancurkan kalian semua dalam satu gerakan. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Sisi lain, setelah Gong Qianqiu menyerap 3 Divine Veins berturut-turut, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Sebelum memasuki reruntuhan Kunlun, kekuatan Gong Qianqiu dan ketiga orang suci itu setara satu sama lain, dan bahkan ketiga orang suci itu memiliki keunggulan. Meskipun tidak ada kompetisi head-to-head sekarang, Gong Qianqiu sudah yakin bahwa dia jauh lebih unggul dari 3 orang suci, dan bahkan jika mencapai lonjakan, itu tidak terlalu jauh di belakang. Bab 3770, Menghormatimu. Tetapi Gong Qianqiu juga tahu bahwa yayasannya di Taixu Shenzong tidak stabil, dan dia harus bertindak rendah hati. Gong Qianqiu tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Musiu akan dihancurkan oleh Lin Feng, jadi dia dengan sengaja menekan kekuatan tersembunyi Qiji sebanyak mungkin. Namun, meski begitu, Putra Suci Agung tetap sangat menghargainya. Sejak terakhir kali dia melamar Gong Qianqiu dan mendapat jawaban positif, frekuensi Putra Suci yang agung datang kepadanya menjadi semakin sering. Qianqiu, kamu semakin cantik. Aku tidak sabar untuk mengadakan pernikahan besar denganmu, kata orang suci agung sambil tersenyum. Ekspresi obsesi muncul di matanya. Putra Suci, kamu akan membuat orang bahagia, kata Gong Qianqiu dengan marah. Putra Suci yang agung berlatih kendo 7 emosi dan 6 keinginan, dan dia sudah memiliki pemikiran itu untuk Gong Qianqiu. Selain itu, saat kekuatan Gong Qianqiu terus meningkat, kekuatan mempesona menjadi lebih kuat dengan sedikit pesona. Untuk inti kendo Putra Suci Agung, pesona ini pada dasarnya setara dengan kayu kering dan api. Jika bukan karena Gong Qianqiu mengatakan bahwa dia tidak nyaman dalam beberapa hari terakhir, Putra Suci yang agung pasti ingin menjatuhkannya. Qianqiu, aku mengucapkan semua kata ini dari hati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu sentuh. Putra Suci yang agung meraih tangan kecil Gong Qianqiu yang lemah dan tanpa tulang dan menyentuh hatinya. Putra Suci,
Aku masih sedikit khawatir. Jika kamu terlalu mencintaiku, apakah kamu akan dikucilkan dan diincar oleh orang-orang itu? Gong Qianqiu bertanya dengan cemas. Mereka berani. Putra Suci yang Agung berkata dengan dingin. Jika ada yang berani mendorongmu menjauh, katakan padaku, dan kursi ini akan mendorongnya keluar dari rumah. Putra Suci sangat baik kepada orang lain, kata Gong Qianqiu dengan lembut. Meskipun Gong Qianqiu mengatakan ini di wajahnya, dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Gong Qianqiu benar-benar tidak menyangka lamaran pernikahan putra tertua datang begitu cepat. Saat ini, Putra Suci Agung terus melamar untuk mengadakan pernikahan besar, dan Gong Qianqiu juga menunda waktu dengan memilih hari yang baik untuk menikah lagi. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, Putra Suci Agung sekali lagi mengusulkan bahwa Gong Qianqiu benar-benar tidak memiliki alasan yang lebih baik. Semuanya belum diatur pada waktunya. Gong Qianqiu menyesal bahwa dia ingin dengan cepat mendapatkan pijakan yang kuat di Taiksu Shenzong, dan kemudian secara bertahap mengendalikan Taiksu Shenzong. Namun, sampai sekarang, bahkan Master Sekte Taiksu Shenzong belum terlihat, dan kekuatan spesifik seluruh sekte belum diketahui. Tidak ada cara untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kuncinya adalah bahwa kekuatan sendiri belum mencapai ketinggian yang diinginkan, dan tindakan terburu-buru tidak hanya akan gagal mencapai tujuan, tetapi bahkan akan memungkinkan Taiksu Shenzong untuk menghadapinya. Tetapi pada saat ini, Putra Suci yang Agung memaksa pernikahan terus-menerus, dan mungkin tidak apa-apa untuk menunda satu kali. Jika ditunda lagi dan lagi, kemungkinan besar akan membuat Putra Suci yang Agung jijik, atau bahkan berbalik melawannya. Gong Qianqiu merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qianqiu, hari keberuntungan zodiak yang saya pilih semakin dekat, dan Anda akan menjadi pendamping Tao yang paling saya hargai. Anda tidak dapat memiliki alasan lagi kali ini, kan? Putra Suci, mengapa orang membuat alasan? Pernikahan adalah peristiwa paling penting dalam kehidupan seorang wanita. Bagaimana Anda bisa ceroboh? Tetapi Putra Suci menyukai dan membiarkan orang lain berkemauan sendiri. Dan Qianqiu secara alami bersukacita. Dan masalah pernikahan tergantung pada Putra Suci. Mengetahui bahwa saya tidak bisa membodohi masa lalu, Gong Qianqiu hanya bisa setuju. Terlebih lagi, hanya wanita yang benar-benar menjadi Putra Suci Agung yang bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Secara khusus, Putra Suci Agung masih merupakan pewaris Master Sekte Taiksu Shenzong di masa depan. Selama dia dapat memiliki posisi terpisah di dalam hatinya, dia secara alami tidak akan khawatir tidak dapat mengendalikan sekte tersebut. Oke. Putra Suci yang Agung segera tersenyum dan berjanji, kamu dapat yakin, Qianqiu, maka para wanitaku pasti akan menghormatimu, dan tidak ada yang akan berani membuatmu marah. Semuanya diatur oleh Putra Suci. Gong Qianqiu berkata dengan lembut. Pada saat ini, Gong Qianqiu digunakan secara ekstrim, yang secara langsung menyebabkan Grid Sage bingung untuk sementara waktu. Bersambung.